Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Kisah-Kisah. Semoga untuk teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan. Nah, di sini saya membagi sebuah cerita saya. Saya akan membagi sebuah cerita kisah nyata. Ini tentang saya sampai bisa menikah dengan istri saya. Apa lanjutannya? Ikuti terus ya. Di sini saya beri pengalaman sebuah kisah cinta saya nih ya. Kita ceritanya sebuah kisahnya nggak perlu yang terlalu serius banget. Jadi ini pengalaman pribadi saya pernah sekitar 2 kali hampir mau nikah tapi gagal. Bayangin rasanya seperti apa. Tapi di situ saya mulanya saya pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita itu dengan kurang lebihnya 3 tahun setengah. Nah, di sini saya sudah ada rencana mau 2 bulan lagi ingin melakukan lamaran. Sudah dipersiapkan, keluarga sudah disampaikan. Nah, ternyata untuk calon saya ini izin pulang kampung untuk nyekar ke tempat orang tuanya dan memberikan informasi untuk keluarga-keluarga yang di sana. Tentunya saya pribadi sendiri yang nggak pernah berpikiran sampai ada maksud ini, tujuannya ini enggak. Saya berpikirnya itu baik. Akhirnya pergilah. Saya nggak mau nyebutin namanya atau kotanya, pergilah di sebuah kota. Oke, 1 minggu pertama ada kabar. Untuk habis berikutnya kabarnya mulai jarang-jarang. Padahal izinnya cuma dengan 2 minggu doang di kota tersebut. Nah, pada akhirnya sudah jalan 2 minggu, kok sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Handphone sudah tidak aktif, media sosial juga sudah tidak aktif, tidak digunakan. Saya tetap ambil positif, itu saya terus selama 1 bulan. Sedangkan saya kan mau acara dulu lamaran ini selama 2 bulan, ya. Saya tetap ambil positif saja. Akhirnya sudah sebulan saya sudah mulai gelisah. Saya cari-cari informasi ke saudaranya yang ada di Jakarta. Saya cari-cari informasi, ternyata tidak tahu informasi berikutnya. Nah, disinilah memang kalau jodoh itu rahasia Allah. Kita melihat di depan mata kita, ternyata kalau Allah berkehendak beda, maka tidak akan pernah terjadi. Jalan sekitar 2 bulan setengah sampai 3 bulan. Bagaimana tiba-tiba nyampe sebuah undangan pernikahan ke rumah saya. Mungkin kaget, wah, saya nggak pernah ngebayangin terjadi hal seperti itu. Mungkin pengalaman pertama, jadi saya tuh benar-benar drop. Wah, hancur pikiran, buyar semuanya, malu, capek, habis uang, habis tenaga, udah campur aduk. Udah deh, galau tuh selama 2 bulan, benar-benar tuh kayaknya hampa banget, kosong banget. Tapi alhamdulillah lambat laut waktulah yang membuat saya menjadi tegar, menjadi tenang. Saya tetap berpikiran masa depan saya dari depan. Saya nggak mau tengok masa lalu saya berusaha ke depan. Itu pada usia saya kurang lebih sekitar 23 tahun waktu itu. Saya niatan saya mau nikah muda
Karena saya berpikiran kalau saya nikah muda, saya punya anak, nanti di saat anak saya sudah besar, saya tidak begitu terlalu kakek-kakek banget sudah tuh. Minimal tuh masih bisa dibilang mau bapak. Nah, dari kisah tersebut saya tetap jalani pacar biasa, nyambung putus itu wajar lah karena masih sekitar jajakan. Nah, pada akhirnya pada usia saya sekitar 26 kalau tidak salah, saya sudah mantapkan hati saya. Kita 26-27 saya mantapkan saya ingin melakukan ta'aruf. Saya niatkan saya ingin nikah karena Allah seperti itu. Ketemulah, ya udah, cewek bukan jodoh, ceweknya ketemu. Saya datang ke orang tuanya baik-baik, orang tuanya pun terima dengan keadaan saya waktu itu. Ini pun terima, sama orang daerah, orang Jawa waktu itu. Saya nggak menyebutin daerah kotanya. Di situ ada rasa berat hati di orang tua saya karena mungkin terlalu jauh mungkin berikan orang tua saya carilah yang terdekat. Orang tua juga kan lagi waktu itu lagi sakit-sakitan. Nah, pada akhirnya saya tetap jalanin, orang tua saya juga tetap support saya karena semua urusan itu adalah saya menjalani. Orang tua hanya bisa mensupport dan mendoakan apapun keputusan saya. Saya sudah jalan ta'aruf itu kurang lebih saya mau jalan itu sekitar 3 bulan ya ta'aruf. Nah, ini dia, ini lebih parah lagi. Saya nggak pakai acara dua, jadi mau nikah dulu baru acaranya. Nah, ini 2 minggu mau acara nikahan, saya udah siap-siap, saya bawa untuk serah-serahannya. Pas acara nikah sudah, cuma saya memang nggak mau dibesar-besarkan karena saya niatnya saat nikah itu memang hanya keluarga kecil saja, tidak mau keluarga besar. Nanti baru acaranya saya baru untuk membawa keluarga besar dan mungkin tetangga-tetangga dan kerabat-kerabat saya. 2 minggu mau acara ijab kabul, ternyata Allah berkehendak beda. Berkehendak bagaimana bedanya? Disitulah jadi saya merasa saya memang dari orang biasa-biasa saja. Saya bukan dari orang kaya dan dia juga orang tuanya cukup terpandang, cukup orang berada. Rasa harga diri dan rasa hormat orang tua saya itu saya tidak ingin lagi menikah. Anda boleh merendahkan saya, tapi jangan merendahkan keluarga saya. Saya nggak akan pernah terima untuk masalah seperti itu. Jadinya dia untuk keluarganya mulai melihat sebenarnya saya ini orang biasa aja, nanti masa depannya gimana gitu kan. Saya bilang saya kerja, saya laki, saya tidak butuh bantuan orang tua untuk hal segala sesuatu untuk nanti rumah tangga saya. Saya nggak butuh harta yang Bapak punya. Saya akan tinggal mandiri, saya akan berusaha sendiri untuk menghidupi keluarga kecil saya. Tapi di situ tanpa ada konfirmasi ke saya dari pihak keluarganya mengenali laki-laki lain teman kerjaannya. Jadi bapaknya itu punya teman sama orang kejaksaan, punya teman dan dia punya anak, dikenalilah calon istri saya. Dan calon istri saya pun juga merespon, jadi dikenali. Memang hatinya emang nggak, saya nggak tahu, untuk hati urusan Allah dan dia merespon chatnya, chattingnya, teleponnya, meskipun tetap misalnya itu baik-baik saja, saya nggak ada masalah gitu. Tapi dengan di situ saya berpikiran ya mungkin ini bukan jodoh saya. Saya mungkin berpikir dalam hati jodoh saya sudah ada di depan mata, sudah 2 minggu lagi.
daripada saya jalani nanti saya putus di tengah jalan, mumpung belum kejadian, lebih baik saya putuskan. Saya tidak ada mau ada penyesalan lebih panjang, saya tidak ada mau nanti lebih banyak pikiran lagi. Akhirnya saya putuskan untuk selesai. Saya ngomong baik-baik dengan orang tuanya. Orang tuanya karena sudah tahu, karena sudah menjodohkan lagi anaknya dengan temannya. Saya ngomong baik-baik ke orang tuanya. Saya nggak mau sebagai laki-laki yang pengecut, saya kabur itu tidak. Saya ngomong baik-baik dengan orang tuanya. Saya datang baik-baik dan saya pun pergi dengan baik-baik. Akhirnya saya tidak mau proses lebih panjang. Saya sudah meyakini jodoh itu rahasia Allah. Jalannya pun Allah sudah tentukan. Meskipun ada menasihati saya, kadang kita jodoh nggak ada yang tahu. Mungkin kita ketemu di pasar, mungkin ada ketemu di tempat-tempat ibaratnya di jalanan, di mall, atau mungkin dikenali teman. Dan saya cari hal seperti itu, saya cari semua. Saya yakini jodoh saya pasti ada, cuman tergantung saya mau berusahanya seperti apa. Nah, singkat cerita, saya untuk mengurangi rasa kosong saya, kecewa memang ada, tapi saya tidak pernah memikirkan masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Saya harus fokus ke depan. Saya harus cari benar-benar pendamping hidup saya, jodoh saya. Nah, jadi saya tidak menyangka sebenarnya. Saya ada punya Instagram waktu itu, di Instagram saya ngelihat ada bukan iklan, jadi kayak apa ya, kayak sebuah kayak beranda gitu. Nah, ada namanya itu nama Instagramnya Ta'aruf. Saya ngelihat, wah, apa benar gitu ya, ini di Ta'aruf ini orang-orang yang memang niatnya ta'aruf gitu. Karena saya sebelumnya gagal itu karena niatan ingin ta'aruf gitu. Nggak ada salahnya, saya harus coba. Mungkin jodoh saya ada di sini, saya bilang gitu kan. Saya coba. Kurang lebihnya saya menggunakan 2 minggu aplikasi tersebut. Nah, disitulah saya ketemu seorang wanita. Memang awalnya karena kita juga baru kenal, tapi dia punya niatannya bagus, saya juga punya niatannya bagus. Kenal, kita ketemuan, saya berpikiran, saya kan niatnya ta'aruf, masa saya harus ketemu di jalan, saya tidak mau. Dan saya menghargai dia cewek baik-baik, pakai jilbab juga kan. Ya udah, saya ketemu ke rumahnya, padahal belum pernah ketemu. Saya datang ke rumahnya, saya cari alamatnya meskipun nyasar-nyasar. Nah, singkat cerita, ketemulah rumahnya. Alhamdulillah, saya ketemu dengan keluarga yang baik dan ketemu wanita yang baik. Dari situ saya meyakini apa dia ini jodoh saya gitu kan. Allah sudah pertemukan, ini adalah pendamping hidup saya. Saya tetap berusaha mendalami, berusaha buat mengenali calon. Jadi saya belum pacaran waktu itu. Saya coba komunikasi, jalannya seminggu, akhirnya saya menjalin hubungan. Ya bisa dibilang pacaran, tapi saya ingin nikah. Kalau memang rezekinya ada, lancar, saya ingin 3 bulan itu menikah. Jadi menyanggupi, oke, kita jalan bareng-bareng. Tapi karena waktu itu ada orang tua saya sakit, jadi biaya apa yang saya sudah kumpulkan harus terpakai. Karena saya lebih fokus prioritaskan karena orang tua saya. Karena orang tua, apalagi ibu, itu adalah orang segala-segalanya di dunia ini. Benar. Ibu tuh buat saya harta yang tidak pernah bisa dibeli dan tidak pernah ternilai harganya. Saya berusaha buat apapun kebutuhan gue. Saya waktu sakit stroke,
dan ada operasi di kepala, saya fokus ke ibu saya dan saya tetap fokus jalannya dengan waktu itu pasangan saya. Tapi alhamdulillah orang tuanya support saya, dia support keluarga saya, dia pun juga tetap support saya. Saya berpikir kalau emang jodoh saya, Allah pasti membukakan jalan, baik itu jalan rezekinya, jalan kemudahannya, jalan untuk menyelesaikan apabila ada sebuah masalah. Alhamdulillah saya jalani sekitar 8 bulan. 8 bulan saya mantapkan diri saya untuk melamar istri saya waktu itu. Jujur saya uang pas-pasan. Yang penting saya pikir saya niat dulu. Selagi kita niat baik dan niat karena lillahi ta'ala, Allah akan ngasih jalan kita. Selagi kita mau terus berusaha. Saya lamar istri saya dan saya diberikan begitu rezeki yang banyak pun, hingga saya punya rezeki yang benar bisa mencukupi untuk waktu itu acara pernikahan. Tidak terlalu besar, alhamdulillah bisa dirayakan, bisa. Banyak juga dari tetangga yang support saya, saudara terutama keluarga, banyak support bantu saya. Karena saya waktu itu saya nikah di bulan Februari. Di bulan Januari saya kehilangan orang yang paling saya sayang, itu adalah ayah saya atau bapak saya. Di situ saya galau, bingung, sudah mau berbalik untuk orang tua saya. Saya berharap banget orang tua laki saya bisa menikahkan saya atau mendampingi saya untuk menikahkan istri saya. Tapi Allah berkehendak beda. Tinggal ibu saya memang posisinya stroke dan waktu itu tidak bisa mengenal orang lain. Tapi tetap untuk istri saya tetap support saya. Dan dari orang keluarga dan tetangga saya tetap support saya. Udah, jalanin tujuan kamu untuk nikah. Saya menetapkan diri untuk saya jalani nikah. Alhamdulillah di bulan Februari saya nikah dengan istri saya. Saya benar-benar merasakan bahagia campur sedih ketika saya harus ditinggalkan orang tua saya di bulan Januari, sedangkan saya nikah di bulan Februari. Campur senang, benar-benar perasaan yang tidak bisa diceritakan, tapi itu sangat berkesan buat saya. Nah, semoga teman-teman di luar sana yang mungkin masih mencari jodohnya, yang frustasi ditinggal pasangannya, atau mungkin tidak punya pacar, atau yang saat ini sedang menjalani pacar, pesan dari saya, pertama, niatkan diri Anda dengan pasangan Anda tujuannya seperti apa. Tujuan apakah Anda hanya sekedar pacaran saja untuk saling support, atau memang Anda ingin yang bagus adalah Anda berpacaran karena Anda punya tujuan ingin menikah karena lillahi ta'ala, karena Allah Anda niat menikah. Segala sesuatu yang akan Anda jalani akan dimudahkan, baik itu rezekinya, baik itu kesehatannya, baik itu Anda dimudahkan. Setiap ada masalah Anda diberikan jalan keluarnya. Pesan dari saya, tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik, tetap berusaha apapun jalannya selagi itu jalan itu baik. Terima kasih Anda sudah menonton video kisah-kisah. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, share dan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.